bersama melakukan menyebarkan ajaran kasih, menciptakan, membangun pertanian yang ramah lingkungan, menjaga ekosistem kita, menjaga keanekaragaman pangan kita. Dan pangan ini tidak bisa dilepaskan dari asalnya, yaitu dari bumi. Dan bumi ini tidak bisa dilepaskan dengan kegiatan para petani. Tema HPS Kuskupan Surabaya tahun ini itu adalah cintailah lingkungan hidupmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu dan segenap tanganmu. Ini memang sengaja mengambil dari Injil dan ditambahkan dengan tangan, itu artinya keseluruhan diri dalam pikiran, hati kita, lalu kemudian bermuara pada tindakan konkret, maksudnya di situ. Dalam ensiklik yang terbaru, Paus menulis Laudato Si tentang ekologi, bahwa Paus sebenarnya mengajak kita menyadari bahwa ekologi ini sangat diperlukan di dalam hidup setiap orang, karena bumi kita ini adalah rumah kita bersama yang terancam kehidupannya. Maka gereja melalui surat ensiklik ini sebenarnya mengingatkan kita semua untuk ambil bagian dalam karya-karya keselamatan bumi. Jadi umat harus berperan aktif menjadi pionir di dalam kehidupan bersama masyarakat lain, supaya memberi contoh-contoh sikap ekologis, supaya tidak melakukan perusakan, pencemaran ya, di dalam perbuatan hidupnya, dalam sikapnya. Dan itulah sebenarnya yang ingin ditanamkan melalui gereja, melalui ensiklik Laudato Si itu. Kita ini mau memulihkan siklus bumi kita supaya anak cucu kita ini, bayangkan ini tahun 2015 panasnya seperti ini. Anak-anak yang sekarang SD nanti beranak cucu entah 20-30 tahun lagi, situasi bumi kita akan sangat panas berkali lipat dibandingkan sekarang. Maka gereja menyerukan ini kewajiban moral untuk melestarikan lingkungan itu menjadi kewajiban moral. Salah satu keutamaan orang Katolik adalah dengan tahu saja maka dia bertanggung jawab. Sehingga harapannya orang Jawa bilang bisa ketok tular. Saya tahu maka nanti saya akan memberitahukan ke yang lain dan demikian seterusnya. Lalu tentu kita harus konsekuen buat gerakan. Maka pendampingan komunitas melalui PSE harapannya ke sana. Karena ini berkaitan dengan pangan, itu pun juga bagaimana sikap pengembang praktek-praktek pertanian yang melegalkan pupuk-pupuk kimia, pestisida racun, bahkan benih-benih transgenik itu dipakai oleh mereka untuk bertani, dan benar-benar ini merupakan bagian praktek yang merusak kehidupan di dalam masyarakat. Maka gereja melihat ini suatu ancaman. Di Indonesia itu keterancaman pelepasan tanahnya sangat tinggi. Jadi banyak sekali petani-petani yang melepaskan tanahnya karena dianggap bahwa ini tidak menguntungkan. Tetapi sebenarnya bukan persoalan tidak menguntungkan, tapi persoalan sistem bertaninya yang salah. Sistem bertani di mana semua benih digantungkan, semua pupuk dibeli, semua nutrisi dibeli, itu semua menjadi keterancaman pelepasan tanah. Ini suatu yang harus kita tentang supaya kita ini tidak terbawa oleh gaya hidup yang merusak kehidupan pada umumnya, secara khusus lingkungan yang berdampak kepada kesehatan dan keselamatan manusia. Maka kita harus mengingat 25 tahun deklarasi Ganjuran itu. 1. Menciptakan, membangun pertanian yang ramah lingkungan. 2. Membangun pertanian yang bisa diakses oleh petani-petani kecil, murah. Lalu yang 3, pertanian yang berkeadilan sosial. Kita disegarkan dengan deklarasi Ganjuran itu yang sudah terjadi 25 tahun lalu, dan salah satu tokohnya masih hidup, Romo Gregorius Utomo di Ganjuran itu. Gereja harus sadar bahwa gereja itu tidak bisa bekerja sendirian, dan umat juga tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini
hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ajaran kasih, ajaran rahmatan lil alamin itu harus holistik, bukan persoalan kepada makhluk, kepada Allah, tetapi juga ke bumi dan kemudian ke pinggirnya, yaitu ke sesama. Ajaran ini memang ajaran yang agroekologi, yaitu ajaran yang mempunyai prinsip-prinsip mencintai tanah dan air, mencintai sesama makhluk, baik itu di dalam tanah maupun di atas tanahnya, kemudian di atas tanahnya itu sendiri, kemudian mencintai masa depan. Ini persoalan masa depan ini harus segera dilakukan oleh kita, karena kepentingan kita adalah kepentingan terhadap perbaikan bumi yang sekarang sudah rusak. Dan kalau kita itu kompak ya dengan jaringan-jaringan yang sudah melakukan perbuatan-perbuatan ekologis ini, maka kita akan lebih bisa bekerja sama dengan baik, bisa melakukan aksi-aksi yang konkret. Dan ini panggilan untuk semua manusia mencintai lingkungan itu, karena kita seperti Paus Fransiskus menyebut bumi itu ya rumah kita bersama. Maka jaringan-jaringan untuk merawat, menata, menyemangati, mendorong, memotivasi orang untuk kembali lagi mencintai lingkungan, paling tidak pertobatan ekologis itu terjadi di rumah tangga, per rumah tangga. Saya mengistilahkan ya pertobatan meja makan. Mulai dari rumah tangga, mulai dari pribadi-pribadi, bagaimana kita merawat lingkungan rumah tangga kita itu ya ekologis. Kita berusaha menyiapkan kebutuhan hidup yang kita minum, yang kita makan di rumah kita masing-masing yang ekologis, yang sehat, bebas dari pestisida yang seringkali itu menipu kita. Yang pakai pestisida itu nampak cantik, tetapi dalamnya sebenarnya sudah terkontaminasi banyak residu kimia-kimia yang sebenarnya tidak cocok untuk tubuh kita. Maka mulailah dari keluarga, manfaatkan kebun-kebun sekitar rumah tangga, manfaatkan limbah-limbah untuk pupuk-pupuk, manfaatkan itu untuk menanam, manfaatkan ya, semuanya itu juga menciptakan sayuran, makanan yang bisa kita makan untuk kepentingan keluarga kita. Nanti kalau keluarga kita sudah memberi contoh, setiap keluarga Katolik memberi contoh, pasti akan menjadi panutan tetangga-tetangganya. Dan kalau ini kompak, maka akan menjadi kekuatan yang besar. Maka untuk itu kami dari Pesantren Kebun Sawah di Garut, bagaimana supaya tanah ini sebenarnya sangat berfungsi ekonomi, baik untuk keluarga maupun untuk sosial. Jadi keuntungan kami ini adalah tidak hanya semata persoalan ekonomi, tapi persoalan kasih terhadap keluarga. Kami kemudian menanam seluruh tanaman, yang selalu kami tanam itu adalah polikultur. Jadi semua sayurnya bukan hanya satu jenis, tapi sayurnya adalah sayur yang bermacam-macam jenis, dan sayuran ini adalah sayuran non populer. Bukan sayuran populer seperti kentang, wortel, tetapi sayuran non populer yang dulu sekali ketika nenek moyang kita telah melakukan food system di dalam keluarganya, itu dikembalikan lagi. Ada banyak yang dilakukan oleh kami, bukan persoalan contoh, tapi persoalan kritik otokritik terhadap lembaga pendidikan yang ada, di mana keluarga ini dididik. Satu makanan itu dihadirkan pada prosesnya, tidak kemudian sekonyong-konyong dia datang di meja. Tapi yang paling penting saya mendidik kepada anak-anak, baik itu anak santri maupun kepada anak kami, itu adalah satu piring, itu prosesnya sangat panjang dan mereka harus mengetahui itu sebagai satu buah pembelajaran, sebagai satu buah misi visi hidup mereka. Pertanian organik penting, tetapi pertanian agroekologis itu lebih penting, karena pertanian ini adalah pertanian untuk masa depan, yang kemudian ini menjaga lingkungan kita, menjaga ekosistem kita, menjaga keanekaragaman pangan kita. Pada awalnya memang harus lebih bekerja keras, mempunyai pemahaman yang integral bahwa ini adalah untuk jangka panjang, untuk lingkungan mereka, untuk tanah-tanah mereka, untuk kesehatan diri mereka sendiri, dan juga untuk kesehatan masyarakat. Kalau sudah punya pola pikir yang bagus, petani memang harus melaksanakan itu. Memang harus didukung juga dengan banyak pihak, terutama yang penting sekali
pasti dukungan dari pemerintah sebagai mengambil kebijakan yang utama, karena misalnya kalau soal pasar atau penentuan harga itu petani sulit sekali untuk bisa menentukan harga sendiri. Yang terkait dengan pertanian organik ini memang harus dibenahi satu-satu dalam sistem pertanian yang menyeluruh, yang didukung terutama memang harus oleh pemerintah. Kami berterima kasih karena Keuskupan Surabaya dalam Komisi PSC-nya telah mempercayakan Paroki Pare sebagai tempat untuk menyelenggarakan Hari Pangan Sedunia 2015. Mengapa kami berterima kasih? Karena kami menyadari sebagian besar umat kami adalah kaum tani, kaum ladang yang sehari-harinya bergelut dengan tanaman. Dari tanaman itulah kehidupan itu muncul, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karenanya, HPS di tahun ini menjadi kesempatan kami bagaimana para petani-petani kami dapat memurnikan motivasi, orientasi hidup agar tanaman sebagai pusat kehidupan, sentral kehidupan mereka sungguh-sungguh berorientasi kepada kesejatian lingkungan hidup. Apalagi dengan HPS yang diselenggarakan di paroki ini menandakan bahwa Gereja Katolik sungguh-sungguh peduli terhadap orientasi bertani, berladang, berternak, memelihara ikan sesuai dengan orientasi dari sejatinya alam. Semua dikembalikan kepada awal mula Tuhan menciptakan dalam keadaan sejati dan baik.